Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Pak Wani dengan pokok bahasan untuk hari ini yaitu usaha dan energi. Di mana pengertian usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen gaya yang segaris dengan perpindahan dengan besarnya perpindahan. Yang kedua, menentukan usaha oleh gaya. A. Beberapa keadaan untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya. Yang pertama, gaya searah dengan perpindahan, misalnya gambar di bawah. Contohnya, ada suatu balok kemudian dikenai gaya baik dorong maupun tarik, nanti akan berpindah tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dari gambar di atas, maka nanti akan muncul pertanyaan, misalnya berapa usaha yang dikeluarkan. Jadi nanti rumusnya W sama dengan F dikalikan S. W itu usaha, F-nya gaya, kemudian dikalikan S, S-nya itu perpindahan. Secara otomatis untuk satuan-satuannya harus memakai sistem internasional. Misalnya usaha dengan satuan Joule, kemudian gaya dengan satuannya Newton, dan S-nya atau perpindahan dengan satuannya meter. Misal, bila mana S-nya, misalnya kok jaraknya kilo, harus bisa dirubah ke dalam bentuk meter terlebih dahulu. Yang B, usaha oleh sebagai gaya. Nah, usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda dapat dilakukan lebih dari satu gaya. Jadi, untuk mencari W totalnya, sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 dan ditambah W seterusnya. Contohnya, 3 anak bekerja sama menarik koper sejauh 15 meter. Masing-masing anak mengeluarkan gaya sebesar 120 Newton, 130 Newton, 140 Newton dalam satu arah. Pertanyaannya, berapakah usaha total yang mereka lakukan? Nah, cara mengerjakannya harus ditulis diketahui. W1 120, W2 130 Newton, W3 140 Newton. Nah, pertanyaannya tadi disuruh mencari W total. Maka jawabnya W total sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3. Perlu diketahui, untuk mencari usaha, di situ di atas sudah dijelaskan, yaitu F dikalikan S. Maka di sini saya jabarkan W1 pakai F1 kali S ditambah F2 dikali S ditambah F3 dikali S. Nah, secara matematika tinggal dikalikan ya. Hasilnya 5850 Joule. Next. B. Energi. Nah, di alam ini energi yang tersedia dalam berbagai bentuk ada banyak, misalnya energi kimia, energi listrik, energi kalor, dan energi cahaya. Nah, untuk memanfaatkannya, maka harus dirubah ke suatu bentuk energi yang lainnya. Misalnya energi kinetik di sini ya, yang pertama kita pelajari. Nah, untuk bisa dimanfaatkan energi kinetik itu nanti dalam dunia nyata harus dirubah ke dalam bentuk energi-energi yang lainnya. Nah, di sini langsung saja energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak, maka besar energi yang ditimbulkannya semakin besar pula. Nah, bisa dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK itu energi kinetik, kemudian sama dengan setengah dikalikan M. M itu massa benda, satuannya kilogram, kemudian V kecepatan benda. Jangan lupa satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh gaya resultan
yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik. Atau kalau ditulis secara ringkes, W total sama dengan delta EK. Delta EK itu selisih energi kinetik, yaitu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Yang kedua, energi potensial pegas. A. Energi potensial gravitasi. Nah, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Rumusnya EP sama dengan MGH. EP itu energi potensial, M massa benda, G-nya gravitasi bumi. Jangan lupa pakai 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa dibulatkan pakai 10. Hanya ketinggian. Nah, bisa ketinggian, bisa kedalaman. Cuma di sini adalah gravitasi, yaitu ketinggian. Satuannya pakai meter. Itu rumusnya. Yang B, energi potensial pegas. Secara umum, energi potensial pegas pada simpangan sejauh X. X-nya itu maksudnya belum diketahui, maka ditulis X, simpangan, simbol ya. Dari posisi keseimbangan ditulis sebagai berikut. EP sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Nah, contoh soalnya, kedudukan sebuah benda yang masanya 200 kg. Bila dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi, A meter. A meter itu nanti yang ditanyakan, menghabiskan usaha sebesar 12.000 Joule. Berapakah nilai A tersebut? Diketahui. Yang ditanyakan jawab ya langsung. W sama dengan F kali S ya, ini rumusnya, awal mulanya, dasarnya. Kemudian W sama dengan, karena tadi F nya kan ada rumus tersendiri, M kali G kali S. Nah, yang ditanyakan di situ adalah S nya. S sama dengan W dibalik rumusnya, W dibagi M kali G. G gravitasi ya. S nya sama dengan 12.000 dibagi 200 dikali 9,8. Nanti kalau dibagi hasilnya 6,1 meter. Nah, yang ketiga, kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik ya di sini berbunyi, jika suatu sistem hanya bekerja pada gaya-gaya dalam bersifat konservatif, artinya tidak bekerja gaya luar, dan gaya dalam tidak konservatif, maka energi mekanik pada sistem pada posisi apa saja selalu tetap, artinya kekal. Yang C, daya. Nah, didefinisikan perubahan energi tiap satuan waktu. Simbol daya itu P. Jadi rumusnya P sama dengan W per T. P daya, W usaha, T-nya waktu. Satuannya sekon untuk waktu ya. Daya watt. Kemudian karena usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan, maka rumusnya bisa jadi W sama dengan F dikalikan delta X. Delta X itu perubahan perpindahan. Bisa X yang akhir dikurangi X awal. Nah, maka P-nya sama dengan F kali delta X dibagi T. Nah, sampai sini penjelasannya. Saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.